Perpustakaan adalah tempat yang penuh keheningan, ruang di mana kesunyian menjadi teman sejati. Aku, Ferawati Rahayu, adalah penjaganya. Setiap pagi, sebelum hiruk-pikuk mahasiswa memenuhi rak dengan keberadaan mereka, aku sudah lebih dulu menyusuri deretan lemari kayu tua. Dengan kesabaran yang nyaris seremonial, aku menata buku-buku berdebu, seperti seorang pelayan menyiapkan altar doa. Usia 41 tahun tidak membuatku merasa tua. Kematangan ini justru menghadirkan ketenangan, mungkin bahkan terlalu tenang. Hingga akhirnya, kemunculannya mengubah segalanya. Dia adalah Satria Hutomo, pemuda berusia 22 tahun yang pernah menjadi mahasiswaku saat aku mengajar literatur klasik. Ia tidak banyak bertanya atau sibuk meminjam buku secara fanatik. Kehadirannya selalu terjadwal, konsisten muncul setiap pukul 2 siang pada hari Selasa dan Kamis. Awalnya, aku mengira ia memiliki ketertarikan besar pada karya Pramudia Anantatur. Namun seiring waktu, aku menyadari sesuatu yang lain. Ia rupanya menyukai aku. Sore itu menjadi titik mula yang tak terlupakan. Saat kami secara bersamaan meraih buku yang sama, jemarinya menyentuh punggung tanganku. Ia menyebutnya ketidaksengajaan. Namun tatapan matanya mengatakan hal yang berbeda, sejujurnya lebih dari kata-katanya sendiri. Sunyi yang selama ini menjadi bagian dari diriku mulai terasa goyah di antara lembaran kertas tua itu. Aku menyebutnya badai dalam diam. Sejak peristiwa tersebut, keberadaan Satria mulai menciptakan jejak baru dalam keseharianku. Mataku kini lebih sering tertuju pada pintu masuk, menanti sosoknya muncul dari kejauhan. Setiap dengung langkah kakinya mengarah ke perpustakaan, dadaku terasa berdesir pelan. Ia tetap sedikit berbicara, cukup dengan senyuman dan sesekali komentar lembut tentang aroma buku tua atau langit yang mendung. Namun dalam kesederhanaannya, ada sesuatu yang begitu dalam. Tatapan matanya berhasil menyelinap jauh ke dalam pikiran dan menemani sampai larut malam, seolah membawa gelombang rasa yang tak bisa kugambarkan sepenuhnya. Kami mulai saling bertukar catatan kecil yang tersembunyi di sela-sela halaman buku. Untaian kalimat manis terselip di antara teks Kafka dan Dostoyevsky, seakan dunia luar tak perlu tahu bahwa di balik meja kayu tua itu, ada nyala halus yang perlahan tumbuh menjadi bara. Sore itu, saat aku tengah merapikan katalog, ia berdiri begitu dekat di belakangku hingga hangat napasnya terasa di tengkuk leherku. "Bu Vera," ucapnya pelan. Suaranya berat namun tidak mengintimidasi, selembut kain kasa yang menyelimuti luka. "Ada yang bisa saya bantu Satria?" tanyaku tanpa membalikan badan. Suaraku hampir pecah. "Tidak, Bu. Saya hanya ingin tetap berada di dekat Ibu," jawabnya. Aku menggenggam kartu indeks di tanganku sekuat mungkin, seolah berusaha mempertahankan sisa-sisa keberanian yang kian terkikis. Lututku goyah, hatiku bergetar. Tetapi aku berdiri tegak dalam keheningan yang menegangkan. Apakah ini sebuah kesalahan? Aku tak tahu pasti. Yang ku tahu hanyalah, sunyi yang biasanya ku kenal dan kuyakini mulai bergeser bentuk. Ia berubah menjadi desahan halus, menjadi denyut samar, menjadi percikan basah dalam kesadaran yang perlahan kehilangan definisi. Pada Kamis berikutnya, ia kembali datang lebih awal. Satria sudah berdiri di lorong sastra asing, tepat di antara rak Dostoyevsky dan Tolstoy, seolah memahami kemana langkahku akan menuju. Ia tidak sedang membaca. Ia menunggu. Dan ketika mataku menangkap matanya yang basah oleh sorot yang sulit diartikan, aku tahu kami mulai memainkan sesuatu di ambang batas. Batas itu perlahan mengabur, menipis seperti embun yang terlalu lama berada di bawah sinar mentari. Aku berpaling, menyibukkan diri dengan katalog sumbangan, pura-pura tenggelam dalam rutinitas. Tapi langkahnya mendekat tanpa ragu. Tubuhnya berdiri begitu dekat dengan tubuhku, membuat rak buku menjadi saksi yang diam. Tak ada kamera pengawas, tak ada percakapan yang mengisi ruang, hanya dengung lemah dari pendingin udara yang menua. Ketika tubuh kami bersandar ringan pada deretan novel Rusia dan jemarinya bergerak mencari tajuk-tajuk buku dalam keheningan, ada sesuatu dalam diriku yang terpecah. Dunia kecilku yang sekian lama tersusun rapi mulai berantakan.
Ia tidak menyentuh kulitku secara langsung. Namun rasanya seolah ada sentuhan yang menembus ke sudut-sudut yang tak pernah terlihat. "Saya suka aroma kulit ibu," katanya lirih mendekat ke telingaku. Bisikan itu membuatku gemetar pelan, mengingatkan saya pada kertas tua yang tersimpan apik. Aku ingin tertawa gugup untuk mengurai suasana, namun suara itu seolah tersangkut di tenggorokanku. Tangan kirinya kini bersandar di rak buku, sedangkan tangan kananku entah bagaimana terjatuh ke sisi tubuhnya. Ruang di antara kami begitu sempit hingga sulit lagi disebut aman. "Kita tak boleh seperti ini, Satria," gumamku pelan. Justru karena tak boleh, maka terasa seperti rahasia. Kata itu menghantarkan gelombang kecil yang selama ini selalu berhasil kuhalau. Bertahun-tahun aku menjalani aturan, hidup dalam sistem yang berjalan sesuai kehendakku sendiri. Tapi hari itu, seorang lelaki 25 tahun meruntuhkan segala tatanan itu hanya dengan keberanian untuk mendekat dan intonasi lirih yang menggema. Rak buku berubah menjadi ruang sakral tempat segalanya bermula. Waktu yang dicuri perlahan menjadi sesuatu yang nyata. Sentuhan-sentuhan kecil berubah menjadi bahasa baru. Buku-buku berlalu tanpa menyisakan jejak di ingatanku. Justru sentuhan hangat jemari pada pergelangan tanganku yang berbekas. Semudah momen-momen ia menyerahkan kertas kecil berisi puisi sambil berkata sederhana. Di antara rak kuno itu, kami diam-diam menciptakan cerita sendiri. Tanpa ucapan cinta, hanya rangkaian metafora dan waktu yang ditangguhkan dalam kesunyian. Hingga pada satu sore, ketika hujan gerimis jatuh pelan membasahi kaca jendela perpustakaan, ia menatapku dalam diam. Tatapannya begitu jujur hingga tak dapat kuabaikan. "Bu Vera, bolehkah saya mencium ibu?" Kalimat permohonan yang meluncur dari bibir Satria itu terasa menggantung di udara, seperti aroma kertas tua yang basah tersiram hujan. Aku mencari jalan keluar dari situasi ini, namun nihil. Rak-rak buku membentuk labirin, sementara suara rintik hujan di luar menambah kesenyapan yang justru menggoda dan mencekam. Aku tak menjawab, namun tubuhku telah berbicara lebih dulu. Kepalaku bergerak sedikit, menoleh perlahan. Dalam jeda yang terasa begitu panjang, tiba-tiba bibirnya menyentuh pipiku. Lembut, nyaris tak terasa, tetapi meninggalkan jejak, seperti bekas tinta pada halaman usang yang tak lekang oleh waktu. Sentuhan itu, untuk pertama kalinya, membawa sensasi seperti membuka halaman buku yang pernah kulipat di masa silam. Kenangan yang telah lama terabaikan dan tiba-tiba hadir kembali, menyelipkan bau nostalgia dan desir yang tak mampu kuhindari. Satria tidak terburu-buru. Seolah ia memahami irama kesunyian dalam diriku. Ia menghormatinya, sekaligus diam-diam mengacak-acak sistem kelembutanku. Tangannya bergerak perlahan, menyentuh lenganku sampai berhenti di ujung siku. Kami berdiri terlalu dekat hingga jarak berubah menjadi penyesalan atas batas-batas yang kubangun sendiri. "Ini mungkin salah, Bu," ucapnya nyaris berbisik. "Tapi saya ingin merasakan ibu, bukan hanya sebagai bayangan di kepala." Tarikan napas panjang menjadi percobaan sia-sia untuk menyusun definisi moralitas yang retak. Namun tubuhku berbicara lebih jujur daripada pikiranku. Pipiku memerah. Jemariku gemetar kala ia mengusap lembut helai rambut yang menjuntai di sekitar leherku. "Di sini saja. Sekarang." "Sebentar," ujarnya dengan nada seperti doa memohon waktu. Dan aku membiarkan punggungku bersandar pada rak kayu, membiarkan bibirnya menelusuri pipiku hingga menyentuh sudut bibirku. Aku tidak membuka mulutku, tetapi aku juga tidak menolaknya. Itu cukup bagi kami untuk saling memahami bahwa apa yang terjadi adalah kisah tanpa teori atau pegangan, sebuah narasi baru yang kami cipta bersama dalam diam. Mungkin para penyair menyebut ini cinta di tengah larangan. Atau mungkin sekadar keinginan yang menemukan celah untuk mewujud. Namun sore itu, di antara aroma kertas dan kayu, tanpa janji atau kata cinta, kami melebur dalam pelukan diam, hanya deru napas dan laju dada yang perlahan kehilangan tempo. Dan saat aku kembali duduk di mejaku, panas masih tersisa di wajahku. Bukan karena malu, tetapi karena sebuah rindu yang mulai bercabang. Bukan rindu yang manis dan penuh romansa, melainkan yang liar,
pekat dan memabukkan. Sejak hari itu, langkahku menuju perpustakaan berasa berbeda. Keheningan yang dulu menyertainya kini terganti oleh degup yang memacu lebih cepat dari detik jarum jam. Setiap kali terlintas bayangan bahwa ia mungkin sudah ada di sana, di tengah rak, menungguku dengan diam yang penuh tanda. Aku mulai membaca ruang, bukan hanya buku. Aku mencari petunjuk. Apakah ia bersembunyi di balik deretan literatur Latin atau di sela sejarah kolonial Hindia? Hari itu, ia memilih tempat paling sunyi, ruang referensi yang biasanya jarang disinggahi tanpa izin. Tanpa kata, aku mengikuti langkahnya. Sekadar lirikan dan isyarat jemarinya sudah cukup untuk memandu. Kami hampir tak bertukar suara. Kata terasa terlalu kecil untuk mendefinisikan apa yang mengalir di antara kami. Ketika ia membuka sebuah buku di hadapanku, rasa-rasanya bukan hanya lembaran itu yang terbuka. Aku pun seperti terbuka sedikit demi sedikit. Ada sesuatu yang selama ini terkunci dalam sunyi, dan kini perlahan terkuak olehnya. Tangannya menyusuri pinggiran meja dengan pelan, seperti membaca baris-baris naskah yang tak pernah tertulis. Lalu, perlahan mendekatiku. Sentuhannya terasa seperti menjelajah peta tersembunyi, mencari apa yang dulu tidak ingin aku tunjukkan. Aku duduk di ujung meja dengan tubuh berusaha tetap tenang meski getaran mulai menyebar dari pusat rasa ke seluruh diri. "Bu Vera, bolehkah saya lebih jujur hari ini?" Suaranya terdengar parau, seolah menahan beban yang terlalu lama dipikul. Anggukan kecil dariku menjadi jawaban. Dan seperti membuka buku tua yang hampir terlupakan, ia mendekapku. Gerakannya pelan, tidak tergesa. Namun dalam dekapan itu, aku merasa kehilangan kendali atas waktu dan tempat. Bibirnya menyentuh kulit leherku, mencari jalan melalui pertahanan blus yang kukenakan. Satu persatu kancing menyerah pada sentuhannya. Kami belum bercinta, namun tubuh kami sudah saling merekam keintiman. Napas kami memenuhi udara yang semakin berat dan pekat. Jari-jarinya bergerak menyusuri sisi tubuhku melalui lapisan kain yang mulai basah oleh peluh. Jemariku sendiri mencengkeram ujung meja, seperti mencoba bertahan ketika logika perlahan tergelincir. Satria tidak terburu-buru. Ia membiarkan segalanya mengalir, memberiku ruang untuk mengejar rasa baru, seolah huruf-huruf yang sebelumnya terabaikan kini mulai dipahami kembali. Aku tak tahu berapa lama waktu berlalu, tapi ketika mata melirik jam dinding tua di sudut ruangan, sore sudah menjauh tanpa aku sadari. Dengan perlahan, aku merapikan blus yang terlepas dan membenarkan rambut yang sedikit berantakan. Saat menatap bayangan diriku di cermin kecil dalam dompet, ada sesuatu di wajahku, seperti senyuman kecil yang tak kuasa ku tepis. Mungkin malu, mungkin puas, atau keduanya. Setiap kali ia mendekatiku di lorong buku, tubuhku bereaksi sebelum pikiranku punya kesempatan untuk menolak. Dan sekarang, setiap bagian diriku mulai menginginkan disentuh, bukan sekadar dipahami lewat kata. Minggu-minggu berikutnya, kami menjadi ahli menyusun kebohongan kecil. Rak antropologi yang sepi di lantai 2 menjelma sebagai ruang pengakuan. Tapi kami tidak berbicara dengan kata. Semua tersampaikan lewat hembusan napas di tengkuk dan bisikan yang menyusup di balik jilid buku. Satria memahami seluk-beluk perpustakaan ini sebaik ia memahami titik-titik lemahnya tubuhku. Tempat getarannya paling cepat membuatku menyerah. Aku mulai sering mencari-cari alasan untuk tetap tinggal saat jam kerja selesai. Beralasan menyortir buku donasi meski koleksi itu tak pernah ada. Kadang kami hanya berdiri lama di balik rak filsafat, membiarkan jemari menyentuh tanpa perlu suara. Kadang pula kami kehilangan kendali, menjadikan meja katalog atau kursi baca saksi bisu pelampiasan rindu yang kami sembunyikan dari dunia. Kesempatan itu datang di satu sore ketika hujan tak berhenti membasahi jendela perpustakaan. Aku berdiri membelakanginya, tersadar saat ia menghampiri perlahan dan memeluk pinggangku tanpa berkata-kata. Napasnya terasa di kulit punggungku, seperti mantra yang memikat sekaligus mengikat. "Vera." Ia memanggilku tanpa embel-embel formal yang biasanya terjaga. Suaranya terdengar lebih dewasa, syarat dengan keyakinan yang membakar udara di antara kami.
Desahannya menggetarkan sesuatu dalam diriku yang sulit kugambarkan. Mataku terpejam, membiarkan kedua tangannya mengembara, dari perut naik hingga berhenti di bawah dadaku, gemetar bersama debar yang semakin nyata. "Jangan di sini," bisikku lirih, hampir memohon. Namun tubuhku malah bergerak semakin dekat, menyerahkan diri pada keberanian yang kami sembunyikan. "Kita di rak terakhir, tak ada yang kesana," ucapnya sambil menyingkap rambutku untuk menciumi tengkuk yang mulai menghangat oleh kegelisahan. Rok panjangku perlahan naik. Tangan itu menjelajahi kulit pahaku yang tak kuasa berhenti bergetar. Ia berhenti di titik yang selama ini hanya kusentuh sendiri dalam kesendirian malam. Tapi kali ini, bukan jemariku, itu jemarinya. Mengenalku dengan penuh rasa, membalik halaman demi halaman hingga aku tak lagi mampu bertahan berdiri. Ketika momen itu pecah dan gelombang sunyi perpustakaan berubah menjadi sensasi hangat yang tersebar di tubuhku, aku melawan rintihanku sendiri sekuat tenaga, menggigit bibir hingga nyaris terluka. Wajahku menyandar lemah di rak buku dingin, menunggu detak jantung kembali teratur. Saat segalanya selesai dan pakaian kami rapikan tanpa sepatah kata tentang apa yang baru saja terjadi, perasaan lain muncul, permulaan sesuatu yang baru. Aku tahu dalam hati, aku tak akan lagi mampu menjauh darinya. Seperti buku yang telah terbuka dan mustahil ditutup seperti sebelumnya. Sejak malam itu, tidurku tak lagi menjadi pelarian menuju keheningan. Meski tubuhku berbaring, pikiranku terus melayang, berkelana ke jam-jam sunyi di perpustakaan. Aku teringat Satria, bagaimana ia mendekat dengan hasrat yang diramu dalam diam, bagaimana tubuh kami saling berkomunikasi lewat bahasa tanpa kata yang hanya kami pahami. Tak pernah ada pengakuan cinta darinya, dan aku pun tak pernah meminta. Yang pasti, kami saling membutuhkan, dengan cara yang tak pernah diajarkan oleh dosen atau tertulis dalam panduan manapun. Malam-malam berikutnya, meskipun fisikku tertidur, ingatan itu terus hadir. Aku terkenang bagaimana Satria mengajarkan alfabet baru yang belum pernah kutemukan dalam lembaran silabus. Huruf-huruf itu bagai ukiran di kulitku, di lekuk dada, di pangkal pinggang, hingga tulang belikat yang ia sebut tajam seperti bait akhir puisi yang membekaskan luka. Kehadirannya tak hanya menyentuh tubuhku, tapi juga menjelajahi sudut-sudut gelap dalam jiwa yang selama ini kubiarkan terkunci. Perlahan, Satria tak lagi datang hanya di siang hari. Kini ia muncul pula saat malam hampir menutup aktivitas kampus. Kami mulai belajar menunda keinginan, menahan hasrat. Ternyata, justru dari penundaan itu muncul gairah yang tumbuh liar, seperti jamur yang berkembang di tempat lembab. Suatu malam, ia hadir disertai hujan deras yang melibas segala riuh kampus. Gedung-gedung begitu hening, hanya petugas kebersihan dan beberapa dosen sesekali lewat di lorong-lorong panjang. Malam itu, jalan ceritanya sudah tergambar jelas di benakku. Tapi kali ini berbeda. Kami tak lagi merayakan momen di antara rak-rak buku. Satria membawaku jauh ke ruang penyimpanan naskah lama, tempat paling sunyi, paling tersembunyi dari dunia luar. Di sana, hanya ada lampu meja kecil yang ia nyalakan. Dengan lembut ia menarikku mendekat, lalu mengecup keningku, tempat yang bahkan tak pernah disentuh siapapun selama ini. Tanpa banyak kata, dengan perlahan ia melepaskan blus dan rokku, seperti seseorang yang membuka lembar demi lembar buku tua penuh cerita tak terbaca. Debu menempel di meja tempatku terbaring, tapi itu tak penting saat bibirnya mulai memetakan tubuhku seperti membaca setiap kalimat dengan sepenuh hati. Aku menghela napas panjang ketika lidahnya melintasi lekuk tubuh yang terasa asing bagi diriku sendiri. Nama yang ia ucapkan di sela-sela paha, yang terdengar seperti mantra dalam bahasa sunyi milikku. Sampai akhirnya ia menyatu denganku. Perlahan tapi begitu dalam, aku menyadari satu hal, segalanya kini telah berubah, tak akan lagi bisa kembali seperti dulu. Ketika jemarinya melukiskan puisi di tubuhku dengan desah dan peluh, aku sadar, aku bukan lagi hanya penjaga sunyi yang menyusun kesunyian di rak-rak tak bersuara. Kini, aku telah berubah menjadi buku terbuka, isinya hanya bisa dijamah oleh dia seorang. Dia membaca dengan sepenuh hati, seolah tak ingin melewatkan satu kata pun. Tak ada halaman yang terabaikan,
Tak ada celah yang luput dari sentuhannya. Ia menjelajahi relung-relung tersembunyi di tubuhku seperti seorang penjelajah yang akhirnya menemukan peta harta karun setelah bertahun-tahun tersesat. Satria tak pernah tergesa. Bahkan di tengah arus waktu yang terus menderap, ia tetap mencintai setiap inci diriku, bukan lewat ucapan, melainkan melalui kulit yang bersentuhan, napas yang bertautan, dan lidahnya yang penuh hasrat melintasi tiap alur kenangan yang membeku. Setiap kali ia menyentuhku, aku merasa seperti air yang tidak lagi diam, melainkan mengalir dengan deras ke arah tak bisa kuhindari. Tubuhku berubah menjadi sungai yang menyerah pada arus yang dipercayakan sepenuhnya kepadanya, karena ia tahu persis kemana mencari muaranya. Di suatu malam penuh hujan, ketika Surabaya diselimuti derasnya rintik yang tak kunjung reda dan listrik sempat padam di sudut-sudut kampus, kami kembali ke ruang penyimpanan naskah. Lilin kecil di ujung meja menjadi satu-satunya sumber cahaya, menapas temaram di ruangan yang kini dihiasi bayang-bayang liar. Satria datang dengan pakaian yang basah kuyup. Aku tidak bertanya apapun. Ia melepaskan bajunya, lalu menghampiriku dengan tubuh bergetar, bukan oleh dinginnya cuaca, melainkan oleh gelombang hasrat yang menunggu terlalu lama untuk dilepaskan. Di bawah lembutnya sinar lilin dan iringan hujan yang menyentuh kaca jendela seperti sebuah simfoni, kami larut dalam cinta yang tanpa sekat. Ia mendekapku, menciumku dalam-dalam. Jemarinya melatih langkah mereka di sepanjang lenganku, menyusuri lekuk pinggang, lalu menggenggam tubuhku dengan kelembutan sekaligus kepastian. Aku membuka diri sepenuhnya, menyerahkan batas, menyerahkan waktu. Kami menjadi satu dalam inti keberadaan paling jujur. Tidak ada jeda, tidak ada pakaian penutup, tidak ada lagi sunyi yang memisahkan. Tubuhku menulis ulang cerita kami dengan gerakannya. Aku mengenal setiap ritme dari pinggulnya sebagaimana aku mengingat posisi semua buku di rak sastra favoritku. Ketika ia mencapai puncak keintimannya, ia melafalkan namaku seperti sebuah mantra. Vera. Sebutan itu bukan sekadar panggilan. Itu pengakuan bahwa tubuh ini sudah tidak sepenuhnya menjadi milikku, bahwa rahasia dan kelembapan yang dulu kusembunyikan kini menganugerahkannya jalan masuk untuk melihat hal terdalam. Aku adalah sungai dan dia adalah arus yang membawa kehidupan. Ketika akhirnya ia tertidur di pangkuanku, napasnya memanjang sementara dadanya naik turun perlahan ke irama yang stabil, jemariku menyusuri rambutnya dengan lembut. Mataku memandang lilin yang pelan-pelan hampir padam. Aku sadar aku bukan lagi penjaga sunyi semata. Kini aku adalah sunyi itu sendiri, dan tubuhku telah menjadi perpustakaan hidup yang hanya bisa dibaca oleh satu pengunjung istimewa. Hari-hari berlalu sejak malam penuh hujan dan cahaya lilin itu, dan Satria tidak muncul. Selasa lewat begitu saja. Kamis mengikuti jejaknya. Lorong-lorong rak terasa lebih sunyi, dinginnya merasuk lebih dari biasanya, sementara suara detik jam dinding menghentak keras dalam keheningan. Aku menunggu di ruang katalog, menyentuh lembar demi lembar yang tak dapat membawaku pada fokus. Tak ada berita darinya, tak satu pun pesan kecil disematkan di sela-sela halaman buku. Segala yang kami jalani tanpa jejak di katalog perpustakaan. Namun, setiap pelukan, setiap bisik rindu itu terpatri di sudut-sudut memoriku seperti koleksi yang tak pernah terpindahkan. Dan kini, benih ketakutan mulai berkembang. Bagaimana jika suatu hari Satria tak lagi datang untuk membaca diriku? Ketakutan itu menjalar perlahan, bagai rayap menggerogoti jalinan cerita dalam naskah lupa usia. Pertanyaan demi pertanyaan mengusik pikiranku. Apakah aku hanya menjadi pelarian baginya? Sebuah hiburan ringan di tengah beban tugas yang menguras dirinya? Atau mungkin aku telah salah menafsirkan kisah ini sebagai sesuatu yang utuh, padahal hanyalah bagian yang dibaca separuh jalan? Namun, ketakutanku memudar seiring waktu. Jumat malam tiba, ketika aku sibuk merapikan kursi-kursi baca yang lengang. Pintu utama perpustakaan tiba-tiba terbuka. Di sana Satria berdiri. Matanya tampak redup. Wajahnya sedikit pucat. Tetapi saat ia memandangku, senyuman perlahan merekah di wajahnya, seakan seluruh dunia kembali menunjuk ke arahku. Aku sakit selama beberapa hari terakhir, ucapnya lirih.
Demam tinggi membuatku tak sempat mengirim kabar. Maaf. Tanpa sadar, aku melangkah maju dan memeluknya erat, membiarkan rindu yang selama ini tersembunyi mengalir tanpa hambatan. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku mengambil kendali penuh atas perasaan yang telah lama mendesak keluar. Aku yang memulai ciuman. Aku yang membuka kancing bajunya. Aku yang menanggalkan rokku tanpa ragu. Di ruang referensi itu, tubuh kami kembali saling merengkuh. Kali ini dalam sesuatu yang melampaui gairah. Lebih dari sekadar sentuhan fisik, ia menyentuhku seperti membaca ulang buku favoritnya, penuh rasa hormat, dengan kehangatan dan penghayatan yang mendalam. Tubuh kami saling menjelajah, seperti halaman-halaman yang terkuak satu persatu tanpa terburu. Dan ketika segalanya mencapai puncaknya, kami terdiam di lantai dingin, tubuh berselimut keringat dan cinta. Aku sadar bahwa tak ada jalan untuk kembali ke masa sebelum Satria. Aku bukan lagi sekadar wanita berusia 41 tahun yang kesepian. Diriku adalah halaman-halaman hidup yang hanya dapat dibaca olehnya. Sang pembaca setia yang membuat tiap kata dan makna terasa hidup kembali. Dan ia adalah satu-satunya pelaku cerita ini, penjaga rahasia terdalamku. Di balik semua itu, ada makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar gairah atau pertemuan rahasia di antara rak-rak tua perpustakaan. Ada pengakuan yang tak pernah terucap, bahwa kami saling menyelamatkan, dengan cara yang tidak biasa. Satria hadir untuk membangunkanku dari kesunyian yang selama ini membungkam, dan mungkin, aku menunjukkan padanya bagaimana menyentuh seseorang tanpa terburu-buru, tanpa tuntutan, melainkan hanya dengan kejujuran rasa. Di penghujung kisah ini, tak ada kata selesai, hanya jeda yang membuat ruang untuk cerita terus berlanjut. Kesunyian itu sendiri seakan menjadi pena yang menulis ulang sejarah kami. Setiap kali ia datang dan menjangkauku, bukan lewat kata-kata, tapi melalui kehadiran yang nyata. Perpustakaan kampus tetap berdiri kokoh. Rak-raknya masih berlapis debu yang sama. Mahasiswa datang silih berganti, mengisi lorong-lorong yang tenang. Namun, saat langkah kaki Satria kembali menginjakan jejaknya di lorong itu, segalanya berubah. Seperti membaca ulang kalimat pertama dari buku favorit, ia menghidupkan sesuatu yang sebelumnya nyaris hilang di dalam diriku. Hubungan kami tidak pernah diberi nama atau diikat dalam bentuk apapun. Kami bukan kekasih dalam arti tradisional. Tidak ada sebutan atau status untuk menguatkannya. Tetapi tubuhku mengenalnya lebih akrab daripada siapapun. Dan jiwaku tahu bahwa aku jauh lebih utuh saat ia ada di sisiku. Kini, Satria telah lulus dan tidak lagi rutin mengunjungi perpustakaan seperti dulu. Namun, di waktu tertentu, ketika hujan turun dan langit sore diselimuti kelabu, ia muncul tanpa suara. Sekadar menyentuh lembut rambutku atau memberiku pelukan singkat di sela kesibukannya. Tak lagi ada gairah yang memuncak seperti dahulu. Yang tersisa hanyalah kehangatan yang diam dan dalam, mengalir perlahan seperti buku yang terlalu berharga untuk dikembalikan ke rak. Di ruang hening ini aku tetap menunggu. Bukan karena merindukannya pada setiap detik, tetapi karena aku tahu, kisah kami belum berakhir. Kisah ini hanya mengambil jeda. Dan setiap desiran angin yang masuk dari bingkai jendela tua akan selalu membawa kenangan tentang satu nama. Nama yang tak pernah kulupakan. Satria Hutomo. Tamat.